Halo semuanya, perkenalkan saya Timothy Tuan Yudiko, mahasiswa Teknologi Energi, Unika Sugio Pranoto Semarang. Saat ini saya akan menjelaskan percobaan kedua tentang untai dioda. Di sini ada beberapa model untai dioda, ada penggunting seri, penggunting paralel, penjepit, dan yang terakhir penggunting dengan dioda Zener. Untuk penggunting seri, pertama bentuknya seperti ini. Di sini adalah kondisi saat dioda bias maju, dan di sini diberi tegangan 5 volt. Kita simulasikan. Oke, pada saat kondisi bias maju, maka hasil keluarannya akan seperti ini. Yang berwarna biru ini adalah keluarannya. Untuk parameter yang kita gunakan seperti ini. Frekuensi 1 kHz dan amplitudo 12 volt. Selanjutnya kita coba kalau dioda kita balik. Dioda kita balik dan tegangan kita berikan sebesar min 5 volt. Pada saat diberi tegangan min 5 volt, kita lihat apa yang terjadi. Nah, pada saat kondisi dioda terbalik dan diberi tegangan min 5 volt, maka bagian yang tergunting hanya bagian atasnya saja. Dari sini kita bisa tahu bahwa untai dioda penggunting seri ini sangat buruk bila digunakan. Selanjutnya, kita akan mencoba untai dioda penggunting paralel. Di sini saya menggunakan tegangan 5 volt dan saya mencoba dulu saat kondisi dioda dibalik. Kita lihat pada saat dioda dibalik, maka bagian yang tergunting hanya bagian bawahnya saja. Bentuknya akan menjadi seperti ini yang berwarna biru ini. Ya, jadi pada saat tegangan dibalik, maka yang terpotong bagian bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita coba, kita beri tegangan min 5 volt, dan dioda kita buat pada kondisi bias maju. Kita simulasikan. Nah, pada saat kondisi bias maju, maka yang terpotong hanya bagian atasnya saja seperti ini. Jadi pada saat untai dioda penggunting paralel ini, dioda hanya bertugas untuk mengantarkan arus saja. Untuk parameter yang digunakan sama seperti penggunting seri tadi, frekuensi 1 kHz dan amplitudo 12 volt. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang untai dioda dengan model penjepit. Untuk rangkaiannya seperti ini. Yang atas ini adalah saat dioda bias maju, dan yang di bawah adalah saat dioda bias mundur atau dioda memblok arus. Oke, langsung saja kita simulasikan dioda penjepit. Nah, pada saat untai dioda tipe penjepit, maka hasil keluaran bias maju dan mundur hasilnya akan berlawanan. Yang berwarna biru ini adalah kondisi bias maju, dan yang berwarna merah ini adalah kondisi bias mundur. Di sini kita bisa lihat rangkaiannya. Biru ini adalah bias maju, dan yang merah atau probe C ini adalah bias mundur.
Dan di sini hasilnya berlawanan. Pada saat bias maju naik, bias mundurnya akan turun. Begitu sebaliknya, saat bias maju naik, maka bias mundurnya akan turun. Kondisi ini terjadi karena arus saat bias maju dan bias mundur dijepit oleh dioda. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan menggunting dioda menggunakan dioda Zener. Untuk rangkaiannya seperti ini. Di sini bentuk diodanya seperti ini. Yang atas bentuknya blocking dan yang bawah bentuknya mengalirkan arus atau bias maju. Langsung saja kita simulasikan. Oke, kita lihat bagaimana keluarannya. Oke, gunting dioda Zener ini hasil keluarannya akan lebih kecil dari masukannya. Di sini kita bisa lihat pada saat kondisi naik ini tidak selebar saat inputannya. Keluarannya akan menjadi lebih sempit. Seperti itu. Dioda Zener ini sangat baik untuk digunakan karena bisa menstabilkan tegangan dari rangkaian penggunting. Sekian penjelasan saya untuk percobaan kedua mengenai untai dioda.